Teori pembelajaran behavioristik menurut Gage dan juga Berlier merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respons. Nah, contohnya apabila ada seorang guru yang memberikan studi kasus kepada murid, maka secara tidak langsung guru tersebut telah memberikan stimulus kepada murid. Kemudian murid telah mendengar dan juga berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Dalam teori pembelajaran behavioristik ini ada beberapa faktor penting, yaitu ada positive reinforcement dan juga negative reinforcement. Nah, positive reinforcement merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh guru terhadap murid secara terus-menerus sehingga murid dapat memperkuat ingatannya terhadap materi belajar. Sedangkan negative reinforcement merupakan suatu pengurangan stimulus dari guru untuk murid sehingga materi yang dipelajari itu akan mudah terlupakan. Pendidik yang menganut aliran ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Teori pembelajaran behavioristik ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, membantu murid untuk mencapai tujuan belajar, yang merupakan faktor atau tujuan utama dalam teori behavioristik ini. Kemudian yang kedua yaitu membangun konsentrasi individu. Dalam membangun konsentrasi individu, guru bisa saja memberikan punishment atau hukuman dan juga reward atau penghargaan terhadap murid. Contohnya, apabila dalam suatu kelas terdapat beberapa murid yang sering membuat gaduh sehingga mengganggu pelajaran yang ada, maka guru bisa saja memberikan punishment atau hukuman terhadap murid tersebut agar murid tersebut konsentrasinya bisa kembali lagi terhadap materi. Nah, sebaliknya, guru juga bisa saja memberikan reward atau penghargaan terhadap murid yang pintar sehingga murid tersebut akan bisa lebih berkonsentrasi lagi dan bisa menjadi acuan murid-murid yang lain untuk lebih berkonsentrasi untuk mendapatkan reward atau penghargaan juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu materinya dirancang secara khusus. Nah, di sini itu guru harus aktif sehingga apabila dalam penyampaian materi itu guru harus menyiapkan atau merancang materi terlebih dahulu sehingga nantinya itu murid bisa mempelajari atau memahami materi dengan mudah. Nah, di samping kelebihan-kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, teori behavioristik ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama hanya berpusat pada guru. Kemudian yang kedua lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam teori behavioristik ini lebih mengutamakan atau mementingkan hasil daripada proses belajarnya. Nah, kemudian yang ketiga, kaku dan membosankan, dan yang terakhir, murid menjadi pasif dan tidak inovatif. Yang tadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemarin yang bisa dikirakan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah kebebasan negara di mana negara itu awalnya tidak merdeka. Maka setelah ada pengibaran bendera merah putih yang tag itu ditandatangani oleh Bung Karno sebagai apa? Ditandatangani tag itu oleh Bung Karno sebagai apa? Presiden. Dan Bung Hatta sebagai presiden. Maka dibacakan tag itu di mana? Masaan
teori konstruktivistik. Setelah kita mempelajari teori behavioristik, selanjutnya adalah teori konstruktivistik, di mana secara umum teori konstruktivistik ini mempelajari mengenai proses belajar itu bertumpu pada siswa. Sehingga di sini guru hanya sebagai fasilitator kepada siswanya, dan siswa yang mengkonstruksi atau mencari tahu pengetahuannya itu sendiri. Nah, ini adalah sedikit materi mengenai teori konstruktivistik. Nah, selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivistik. Apa itu teori konstruktivistik? Bahwa dalam teori konstruktivistik ini mengartikan belajar merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar atau peserta didik itu sendiri. Kemudian, bagaimana konsep pembelajaran konstruktivistik ini? Jadi, konsep dalam pembelajaran konstruktivistik ini yaitu suatu proses pembelajaran yang mengondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif dalam membangun konsep baru atau pengetahuan baru. Kemudian, ciri-cirinya yang pertama, menekankan pada proses belajar, bukan yang kedua, yaitu mendorong terjadinya kemandirian belajar pada siswa. Jadi, siswa diharapkan atau diharuskan mandiri untuk pembelajaran. Yang ketiga, mendorong siswa dalam berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan diskusi kelas, dengan kerja kelompok, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Jadi di sini untuk pengalaman belajar yang berbeda, guru atau pengajar dapat menggunakan media yang berbeda pula. Dapat dengan kelas alam maupun metode-metode yang berbeda. Yang kelima yaitu mendorong rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Hal ini dapat terlihat ketika seorang pengajar memberikan suatu permasalahan kepada peserta didiknya. Dari situ timbul rasa ingin tahu dari peserta didik mengenai masalah yang diberikan itu lebih jauh. Selanjutnya yaitu prinsip dalam teori ini. Yang pertama, pengetahuan itu dibangun oleh siswa itu sendiri. Jadi di sini titik tumpunya yaitu pada siswa. Di sini guru itu hanya mengarahkan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, maupun siswa itu mengkonstruksi sendiri, mencari tahu sendiri. Biasanya di sini guru hanya membenarkan konsep atau memberikan permasalahan. Jadi siswa itu mencari tahu pengetahuan dari permasalahan yang diberikan. Yang ketiga yaitu siswa aktif mengkonstruksi terus-menerus. Siswa dituntut atau diharuskan untuk mencari pengetahuan baru, untuk menambah wawasannya, untuk menambah pengetahuannya. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai fasilitator. Jadi guru di sini hanya untuk mendorong siswanya, untuk memberikan pengarahan yang benar terhadap konsepnya, dan memberi fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana untuk menunjang keberhasilan proses belajar itu sendiri pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fadli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori pembelajaran konstruktivistik. Dalam penerapannya, pada pembelajaran konstruktivistik, siswa dipandang sebagai individu yang unik, yang telah mempunyai pengetahuan awal, keyakinan, dan emosi.
Hal ini menyebabkan para siswa mempunyai pemikiran dan keyakinannya sendiri terkait dengan materi yang mereka pelajari di kelas. Guru di sini memiliki peranan yang penting untuk dapat mengidentifikasi pengetahuan awal yang telah diketahui oleh para siswa terkait dengan suatu materi. Dengan dasar pengetahuan awal ini, siswa akan membangun pengetahuan atau pemahamannya sendiri melalui kegiatan diskusi dengan teman-temannya. Untuk menghindari adanya kesalahan siswa dalam membangun sebuah konsep, maka guru harus dapat menyimak dan mencermati jalannya diskusi, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa atau yang biasa disebut dengan scaffolding. Disinilah peran guru sebagai sebuah fasilitator dalam pembelajaran konstruktivistik. Salah satu contoh penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan sosial media dan web learning. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan pemikiran secara bersama. Sama halnya dengan pembelajaran melalui sosial media, pembelajaran melalui web juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk melengkapi satu atau lebih tugas melalui jaringan internet. Selain itu, juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet seperti Google Share. Model pembelajaran melalui media sosial maupun web learning ini sejalan dengan teori konstruktivistik, di mana siswa adalah pembelajar yang bebas, yang dapat menentukan sendiri materi yang mereka ingin pelajari sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik itu tutur kata maupun yang lain, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.